Anak kecil aja Pertanyaan pertanyaan saya belum dijawab, Anda udah nyerocos aja, ribet sekali Nur. Ini kan pertanyaan. Lu diam kenapa sih? Enggak, ya udah gua. Capek kayak perempuan aja lu. Cerewet banget. Aku nanya ke Rismon, kau yang jawab, heran banget. Saya Iya, tanya saya ke tapi Rismon. nggak diberikan Rismon, kesempatan menjawab. kau dengar dulu, ya kan? Saya tanya, ya Iya. kan? Kalau kau nggak jawab, ya udah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk coba tangannya, ya. Oke, bos. Ya, oke, bos. Saya tanya, foto yang kacamata sebelah kiri itu, ya kan? Apakah fotonya Dumatno? Iya, bisa dilihat sendiri kan? Itu kan diklaim foto Dumatno. Sama? Ya, Yang diklaim siapa? ini yang foto yang diklaim oleh kader PSI. Lalu kita jawab dengan apa? Bukan begini, Pak. Kan ada kader PSI, ini asli. Tidak. Tapi kita jawab dengan metode. Metodenya ya ini, salah satunya Fastnet 512, ada Fastnet 1024 dan lainnya. Ya ini hasilnya. Pencocokan dua gambar digital berdasarkan fitur-fitur deskriptor di titik-titik kunci di sekitar mulut, mata, terus dagu dan lainnya. Terus apa yang Ya, salah? oke, Bang Rismon, ya kan? Tadi kan skornya sampai 91,5%, ya kan? Pakai face recognition kayak apa kayak, ya kan? Itu terserah Abang. Aku menghargai lah pokoknya ya. Walaupun saya bilang saya merasa ini 0 gitu. Yang saya Ya, tanyakan. abang juga statementnya 0 sama. Enggak, yang saya tanyakan itu kan foto ini identik nggak? Gitu aja sama. Bukan identik, ini kecocokan dalam Ya, cocoknya persentase. gitu aja. Dalam persentase matematik, Pak. Oke, ya udah. Kalau itu jawaban Kalau- Abang ya sudah itu aja. Kalau dihukum nggak ada persentase ya. Ya, cukup. harus fix Bang. Ada Tapi juga. mungkin di sini saya perlu atas nama Bang Sylvester, saya perlu minta maaf kepada perempuan gitu loh. Karena itu cerewet kayak perempuan bisa marah nanti. Oh iya. perempuan. Ini perempuan gawat. Oke. Saya atas nama Bang Sylvester mohon maaf kepada Ya, seluruh saya juga perempuan. minta maaf Ya, kepada ya. perempuan-perempuan Ya, yang gitu. hebat di Indonesia Ya, semua. ya. Ya. Nah sekarang kita tunduk nggak dengan Perkap Kapolri itu? Bahkan beliaulah salah satu yang membuat Perkap Kapolri itu. Pak Profesor ini, Pak Aryatno. Itu masalahnya. Dan satu hal lagi ya, masalah ijazah tadi yang dibicarakan. Itu bukan tiba-tiba Pak Karni. Bambang Tri, ini ada korban ini. Ijazah palsu ini ada korban, jangan lupa itu. Bambang Tri dan Gus Nur itu dilaporkan. Bahkan dikatakan siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Berarti kan beliau harus buktikan dengan ijazah aslinya itu. Bahkan dakwaannya adalah yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang menyatakan barang siapapun juga yang memberikan berita palsu, berita tidak benar yang menyebabkan keonaran, ya kan? Maka itulah mereka dipenjara kena pasal itu juga. Pak Karni tahu kalau mereka mengatakan bahwa ini adalah tidak benar yang diucapkan, yang benar yang mana? Jika seandainya pada saat itu ijazah itu ditunjukkan, selesai permasalahan. Jadi nggak tiba-tiba apa tendensinya, apa latar belakangnya, ada latar belakang. Gara-gara ijazah aslinya ada 2 warga negara di penjara 6 tahun gara-gara ijazah ini. Kenapa sih dia nggak nunjukkan saja? Satu, kedua. Pak Karni boleh nanya nggak Pak? Boleh nanya? Boleh, silakan. Boleh nanya? Ya boleh. Otentik itu bahasa hukum atau enggak? Saya enggak tahu identik. Kalau di bahasa kebudayaan, entar kalau di kebudayaan asli itu enggak ada, yang ada otentik. Ya. Gitu loh. Jadi Bang Resmon ini menurut Pak Al-Katiri otentik Batak atau enggak? Dia enggak pakai ulos. Dia pakai jeans, Ya. dia pakai jas, ilmunya ilmu barat. Ini tapi kalau menurut saya dia sebagai orang Batak otentik, tapi enggak asli. Nah, tapi otentik. Rendra selalu bilang di dalam kebudayaan nggak diperlukan keaslian. Orang Jawa ini dari sepatu, Pak, sepatu di barat. Ya. Masuk ke Indonesia di Jawa dibolongin jadi selop supaya di pendopo bisa dibuka. Tapi Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik pendidikan hingga budaya. Ya, menarik sekali ya, di sini kita tahu bahwa banyak sekali persoalan-persoalan dinamika politik ya, berbagai kasus, isu ya
di berbagai media sosial yang terjadi di Indonesia. Sangat memprihatinkan sekali sebetulnya kalau ini terus-menerus menjadi pusat perhatian. Padahal yang kita tahu di luar negeri itu dia bahas bagaimana pergi ke Mars, pindah ke planet, bikin robot dan lain sebagainya. Di Indonesia masih sibuk soal ijazah, soal kelangkaan-kelangkaan, soal kasus judi online yang masih bertele-tele. Ini siapa biang keroknya, siapa dalangnya, siapa ininya, itunya dan lain-lain. Itu aja terus sampai 100 tahun ke depan. Dilama-lamakan, bertele-tele ya, berbelit-belit. Apa susahnya sih gitu ya? Tangkapin aja lah. Kalau udah terindikasi kuat, udah kuat sekali bahwa terlibat, ada buktinya, tangkap lah, udahlah, selesai gitu ya. Jangan lagi pelihara orang-orang kayak gitu hidup di Indonesia gitu ya. Apalagi jadi pejabat ya. Memang mereka punya hak untuk hidup sebetulnya, karena ya bagaimanapun ya hidup dan mati kan di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi ya jangan karena satu orang semua jadi kena imbasnya gitu loh. Jangan karena satu orang semua sengsara. 100 orang sengsara, 200 orang sengsara, 300 orang sengsara. Bahkan hampir ratusan juta rakyat Indonesia yang sengsara. Itu tuh soal judi online tuh misalnya. Soal apa korupsi misalnya. Ini juga soal ijazah palsu misalnya. Jangan karena satu orang, 3 orang, 4 orang semuanya gak jadi gaduh. Semuanya ribut. Bertele-tele, berbelit-belit ya. Ini saya agak jengkel banget kalau melihat kondisi-kondisi seperti ini gitu loh. Iya memang kita negara-negara hukum, negara-negara berdemokrasi tentunya, punya bisa berpendapat, berekspresi, ataupun negara hukum kalau terlibat begini barangkali pra-peradilan, diurus pada proses sidang pengadilan dan lain-lain gitu ya. Tapi lihat situasinya juga lah gitu ya. Kalau rakyat sudah banyak mengatakan begini-begini gitu ya, begini begono dan lain-lain, tinggal ikutin aja apa yang menjadi harapan rakyat itu, permintaan rakyat itu. Karena hukum tertinggi pun ada di tangan rakyat, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Emang tanpa rakyat hukum itu memang ada, undang-undang memang ada, pasal ada, kan nggak ada juga. Semua tergantung dengan rakyat juga sebetulnya, gitu ya. Apalagi kalau seperti judol misalnya, kalau sudah terlibat, ngapain dilama-lamakan? Sikat aja sampai tuntas, kan gitu. Misalnya ijazah palsu seperti di perdebatan tadi. Ada seseorang yang mengatakan itu asli padahal belum pernah lihat. Ada yang mengatakan itu palsu padahal yang aslinya dia nggak punya. Ini aneh bin ajaib nih ya. Yang satunya yang menuduh atau yang mengatakan kalau itu ya palsu ya, mereka sudah berani adu data. Yang mengatakan asli, yang bilang punya asli, disimpan di rumahnya yang asli tapi nggak pernah ditunjukkan. Tapi berharap masyarakat Indonesia bisa percaya. Ada putusan dari kepolisian menyatakan ini asli, tapi nggak ditunjukkan. Yang ada hanya fotokopi. Gimana mau percaya? Jadi ujung-ujungnya gaduh lagi, ribut lagi, dibahas lagi, ya gitu-gitu aja lah terus sampai tahun depan. Ya kan sebelum bertahun-tahun gitu ya. Jadi memang sebagai anak bangsa, sebagai generasi muda, tentu kalau kita melihat hal-hal seperti ini kan kita kayak berpikir bahwa ini orang-orang tua kayak gini kayak gak menunjukkan, gak memberi pelajaran yang baik nih buat kita nih anak-anak muda misalnya. Padahal ijazah apa? Kertas ya, saya tahu kertas gitu ya. Tapi ijazah itu adalah suatu kebanggaan kita punya lulusan dari universitas, dari kampus ini, dari kampus itu misalnya. Kenapa nggak mau tunjukkan ijazah itu? Giliran ada orang yang mengatakan itu palsu, merasa dihina,
merasa direndahkan, minta bukti. Padahal tinggal tunjukkan, udah clear semuanya, sudah selesai, tuntas lah, udah clear lah gitu ya. Tapi kenapa ini berbelit-belit lagi? Agak lain gitu ya teman-teman ya. Tapi ya oke lah. Saya sudah banyak sekali bahas di channel ini ya. Tentu teman-teman nanti boleh sampaikan juga pendapat Anda juga di komentar ini ya. Dan saya tidak bermaksud sebetulnya untuk memprovokasi ataupun mengungkit masalah atau apapun itu hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Tetapi memang sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, ini kok lama banget gitu loh bisa terungkap. Kok lama banget gitu loh. Kenapa disengaja atau gimana? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita, ya. Nah, kemudian Sylvester itu ibarat ya ini dengan tanda kutip ya, orang ini sakit tipes. Gejalanya tipes. Yakin saya kalau ini tipes. Oke. Lalu dokter nunjukin hasil lab yang menyatakan demam berdarah. Sylvester tetap ngotot ini tipes. Ya, berdasarkan berdebat apa nih? Kalau berdasarkan itu ya sesuai uji lab dong gitu ya. Berdebat sama orang kayak gini memang kayak ngomong sama tembok gitu ya. Agak lain ya. Ternak Mulyono kuliah nggak jelas, katanya di ruko mau membela tuannya yang ijazah diduga kuat palsu. Sylvester ini lagaknya kayak jagoan, ya. Waktu kalau debat sama Bang Rocky juga emosi. Terus waktu orang-orang datang ke Solo ke rumah Jokowi, Sylvester ini tiba-tiba narik ikat kepala seseorang. Apakah itu bukan arogan dan jagoan? Ya barangkali ya nggak tahu, namanya juga manusia ya. Setuju sekali, untuk apa lapor-lapor malah bikin kasus ini makin panjang dan panas. Seharusnya seorang negarawan bersikap bijak. Kalau memang ijazah asli, tunjukkan ijazahnya, kan beres. Ntar yang selama ini keluar-keluar akan malu sendiri. Bareskrim sudah banyak pekerjaan seperti kasus-kasus investasi bodong ya. Ber-OJK sudah 5 tahun, owner belum juga ditangkap. Padahal sudah ada alamat lengkap, sepertinya dilindungi oknum aparat kelas tinggi ya, yang menjaga owner mungkin gitu ya. Nerada Made Adi di Bareskrim belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Semua membuat korban-korban menderita. Mohon aparat ya hati nurani dan berpihak kepada korban juga terus masukkan angin di biar kebutuhan gitu ya. Ini maksud saya memang masih banyak kasus di Indonesia yang harus benar-benar diungkap. Karena bayangin perihal menyatakan asli atau palsu sampai panjang lebar ya, sampai bertele-tele proses hukum, sampai ke polisi, sampai ke persidangan ya. Kemarin kan Pengadilan Negeri Surakarta ya. Ada juga di mana lagi itu tempat saya lupa tuh ya. Bayangin sekelas hanya perihal asli atau palsu, lama banget. Harusnya polisi sudah bekerja nangkap bandar judi online atau tindakan-tindakan kejahatan lainnya sudah bisa, ya malah waktunya berkurang untuk menangani ini. Kan bisa saja seperti itu. Tapi oke lah teman-teman, kalau Anda punya pendapat lain bolehlah silakan sampaikan di komentar ini ya. Ya berharaplah ini bisa diproses secara hukum sampai ke sidang pengadilan sekalipun, sampai hakim benar-benar meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli tersebut. Karena jujur saya penasaran ya mengikuti kasus ini, mengikuti isu ini, saya penasaran sekali. Saya ingin lihat secara kertas itu yang lama sekali muncul ke permukaan. Saya ingin lihat sekali, penasaran banget ya. Mungkin itu saja, terima kasih, ucapkan salam dan sampai jumpa.